Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan saya Riro Pelautoba dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kali ini kita akan berdiskusi untuk menentukan posisi kapal dengan menggunakan baringan geseran. Masih materi coastal navigation atau navigasi pantai guys. Oke guys, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk perbaikan video saya selanjutnya guys. Terima kasih sebelumnya. Kita mulai, yang kedua ini adalah baringan geseran. Mungkin kita bisa lihat di gambar baringan geserannya. Jadi kapal berlayar dengan halu tertentu, kemudian membaring satu benda guys ya, satu benda yang dibaring di peta. Awas, bendanya ada di lapangan dan tertera di peta, jangan lupa. Kemudian pada pukul tertentu, misalkan pukul 8 kalau di gambar ini, dibaringlah Tanjung Z ini ya, dibaring. Kalau menggunakan pedoman magnet, maka akan diperoleh hasilnya BP1. Tapi kalau menggunakan gyro, maka hasilnya BS1. Ya, pada pukul 8 dibaring ini, pada saat kapal jalan guys, dibaring. Kemudian diperoleh tulis berapa BP1-nya. Kemudian kapal jalan terus, ya. Pada pukul 8.30 misalkan dibaring lagi, bendanya masih sama. Ternyata diperoleh sekian, ya guys. Nah, maka hitung jarak tempuhnya nanti, kemudian rubah ke HPS, kemudian posisi kapalnya akan diperoleh. Oke. Coba guys kita ke contoh. Misalkan Gillnetter guys. Nah ini Gillnetter berarti kapal Gillnet guys. Gillnetter berangkat dari Pulau Jukung bagian selatan. Nah, mana Pulau Jukung bagian selatan? Tapi kapalnya udah standby di sini guys. Berarti Pulau Jukungnya ada di sekitar situ ya. Oke. Ini tulisannya nih Pulau Jukung. Bagian selatan, berarti bagian selatannya. Misalkan kapal berangkat, haluan sejatinya berapa? 188. Ya, betul kan? Pulau Jukungnya ada di sini. Nah, haluan kapalnya 88 kan? Kira-kira arahnya nanti ke situ. Ya. Pada pukul 8.48 nih guys. Pada pukul 8.48 local time, dibaring Pulau Tongkeng. Oh ini yang dibaring Pulau Tongkeng, bro. Di manakah Pulau Tongkeng? Nah, coba kita cari. Nah yang ini bro, yang ada anak panah ya. Nah ini Pulau Tongkeng. Nah ini yang akan dibaring nanti dengan BP1 115 pada pukul 8.48. Kemudian setelah pukul 9.32 ya, atau bersalangnya berapa menit, berapa jam tuh nanti dihitung. Dibaring kembali pulau tersebut dengan BP2 51. Nah, jika kecepatan kapalnya 3 knot, deviasinya 0 derajat 40 menit barat, tentukan posisi kapal pada pukul 9.32. Kenapa 9.32? Ini pada saat baring yang kedua, bro. Nah, pada saat baring yang kedua. Oke. Seperti biasa sebelum menghitung kita cek variasinya. Di peta ini ternyata variasinya ini yang nggak kelihatan jelas, mohon maaf guys. Ya. Yang ini itu kalau diperbesar ini ketemunya variasinya 0 derajat 30 menit timur,
tahunnya 2005 juga. Perubahan variasi tahunannya 30 detik barat. Ya, 30 detik bro. Ya, 30 detik, bukan menit. Barat. Ya, ini kalau ini diperbesar ini. Itu. Jadi seperti biasa. Kalau mau merencanakan pelayaran, variasi petanya harus ditulis terlebih dahulu. Ya, dengan cara melihat mawar pedoman. Di sana ada variasi petanya. Kemudian ada perubahan variasinya, kemudian ada tahunnya. Oke guys, kita mulai 2027 dengan 2005 selisihnya 22 tahun guys. Kalikan 30 detik, ketemu 660 detik. Detik guys, awas. Ya, kalau detik dirubah ke jadi menit. Bagi 60 diperoleh 11. Karena 11 kali 60, 660 guys. Oke. Jadi 660 detik barat dirubah menjadi 0 derajat 11 menit barat. Derajatnya masih 0. Oke guys. Karena ini barat, maka baratnya hilang berubah jadi min. Oke guys. Ya. Min kali plus min, maka tandanya jadi min. Berarti 0 derajat 30 menit kurangi 0 derajat 11. Ketemunya 0 derajat 19 menit timur. Oke. Jadi variasi tahun 2027 ya, ketemunya 0 derajat 19 menit timur. Gitu guys, selama 22 tahun selisih. Oke. Kemudian kita mencari haluan pedoman apabila Anda di kapalnya tidak mempunyai gyro. Kalau mempunyai gyro berarti gunakan haluan kapal tetap 188. Tapi kalau nggak ada, Anda mau pakai pedoman, rubah dulu haluan sejatinya ke pedoman dengan rumus haluan pedoman sama dengan haluan sejati kurangi variasi dan deviasi. Seperti biasa nih, ya materi yang sebelumnya dulu. Oke, HS-nya 188 kurangi variasinya yang baru 2027 ketemu 0 derajat 19 menit. Deviasinya di soal ketemunya 40 menit barat. Maka yang barat ini berubah jadi min. Minnya kali plus jadi min. Jadi 0 derajat 19 dikurangi 0,40 menit, maka hasilnya minus 0 derajat ya guys, minus 21. Karena ini minus dikalikan dengan minus lagi, maka jadi plus. Awas permainan tandanya nih guys. Jadi plus, berarti 188 derajat ditambah 21 menit, ketemu 188 21 menit. Ini kalau mau pakai haluan pedoman pada saat Anda berlayarnya. Ya, kalau HS kan ini di peta laut guys. Ya, tapi kalau Anda pakai gyro, ya sama saja, gunakan 188. Seperti biasa haluan Anda bisa gunakan parallel rules atau Mister Jajar untuk menentukan haluannya. Oke guys, next. Setelah Anda menentukan HP tadi sudah, kemudian variasi sudah, maka berikutnya adalah Anda merubah yang BP tadi, baringan pedoman, dirubah ke baringan sejati, seperti biasa. Kalau Anda tadi makanya pedoman magnet, maka dirubah dulu ke baringan sejati. Kenapa dirubah? Karena kita mau garis di peta. Karena yang tertera di peta, garis-garis yang tertera di peta nanti harus sejati semua. Oke ya guys, kita mulai B1 ya. Rumusnya BP1 ditambah variasi plus deviasi. BP1 nya di soal 115 ya guys, 115 ditambah variasi plus deviasi. Tadi di variasi ketemu 21 ya, minus, jadi ini min kali plus jadi min. Maka 115 dikurangi 21 menit
Jadi 114,39 menit. Nah, gitu. B1. B1-nya mana? Tadi ke Pulau Tongkeng. 149, geserkan pakai mawar pedoman tuh. 149 kira-kira di mana? Nah, ini 90 kan itu. 100, 110, 120, 114 kira-kira di sini. Gitu. Tinggal geserin, nah ketemu garis yang biru ini. Ya, yang ditembak adalah Pulau Tokeng bagian selat, bagian barat ya. Oke. Kemudian BS2-nya setelah dihitung ketemunya caranya hampir sama, 50 derajat 39 menit. Mau pedoman 50 derajat 90, 50 derajat 39 menit. Ya, berarti kira-kira di sinilah ya. Nah, garis, sarwakan, samakan. Berarti biru ini yang BS2. Yang dibaring tetap pulau tersebut. Oke. B1-nya sudah dapat. Ya, 114. Kemudian BS2-nya juga sudah dapat juga. 50 garisnya. Maka menghitung jauh sejak BP1 sampai BP2. Jauh yang diukur sejak jam 08.48 baringan pertama, betul nggak guys? Sampai pukul 09.32 menit. Gitu. Kemudian selisihnya berapa? Selisihnya 44 menit. Bagaimana nguranginya? Sama guys. Kalkulator juga bisa, manual juga bisa. Ya, 2 kurangi 8, nggak bisa 12, pinjam jadi 12, kurangi 8, 4. Ini 3-nya kan tinggal pinjam jadi 2 dong bro. 2 dikurangi 4 juga nggak bisa, minjem 1 jadi 6, 2 tambah 6, 8, 8 kurangi 4, 4. Ya kan, 9-nya ini tinggal 8, karena dipinjam tadi 1 derajat, ya nggak? Jadi 8 kurangi 8, 0, 44 menit. Gitu guys, 44 menit per 60 menit. Karena jadi jam, harus jam. Ya, karena satuannya kecepatan mil per jam ya dengan jam. Nanti jamnya dicoret tinggal mil. Karena matematiknya begitu, bro. Ya nggak? Jadi dibagi 60 ketemu 0,73333 jam. Dibulatkan 1 digit 0,7 saja jam. Ya. Jadi jarak sebenarnya kan kecepatan kali waktu. Ya, jaket. Jarak jangan benar kecepatan kali time. Sehingga jaraknya berapa? Dari pukul BP1 sampai pukul BP2. 3 kali 0,7 ketemu 2,1 mile. Gitu bro. Nah, 2,1 mil jangkakan dari perpotongan B1 sama haluan kapal. Mulainya dari situ startnya. Ini nih dari sini nih guys. Ya. Ini ada jangkanya nih, jangka sematnya ada nih. Kelihatan nggak yang warna merah? Diukur dari situ. Sejauh berapa? Sejauh 2,1 mil. Di mana? Sepanjang HS. Diukur kan dia. Nah, ternyata ketemunya sampai di sini 2,1 guys. Ya, nyampe di sini nih, mentok. Ya, 2,1-nya. Dari mana dapatnya? Dari skala lintang di pinggir sini, bro. Gitu. Ini 35, bro. Ya. Ini 39. Berarti 35 ini 39. Berarti 36 mana? Oh, 36 kayaknya ini. 37, oh ini. 38, ini. Oh 39, oh berarti segini tuh 1 mil. Oh. Nah. Ya. Jadi kalau 2,1, kira-kira jaraknya segitu. Awas, skalanya beda-beda. Oke. Ya, nanti bisa dipraktekkan. Jadi ngambil milnya dari lintang.
Setelah ketemu, tadi perpotongannya di 21 kombilnya di sini ya bro. Di sini. Maka geserkan BS1 nih. Yang ini bro, geserkan. Ya. Pakai Mister Jajar, geserkan. Sejauh 2,1. Geser terus ke sini. Nah, ternyata inilah hasil geserannya nih. Ini. Biru, garis biru, putus-putus. Ya. Jadi, pas geseran BS1 sejauh 2,1 mil diperoleh yang biru ini coy. Oke. Nah, kalau sudah ketemulah posisi kapal. Yang mana? Nah, ini posisi kapal K ini. Nih. Loh, kenapa di situ? Nah, kan pertanyaannya itu. Kenapa di situ? Karena dalam baringan silang, maksud saya baringan geseran, maka posisi kapal adalah perpotongan antara BS2 ya, BS2 dengan geseran BS1. Awas. Ini BS2-nya, ini geseran BS1-nya. Jadi ketemu kapalnya di sini. Awas, bukan perpotongan antara BS2 dengan BS1. Itu tadi materi yang sebelumnya. Ya. Kalau materi yang sekarang, baringan geseran, posisi kapal merupakan titik perpotongan antara BS2 dengan geseran BS1. Ya, sejauh 2,1 mil tadi. Gitu. Perpotongannya di situ. Jadi posisi kapalnya ada di K ini. Jelas ya? Kalau udah ngomong posisi kapal, lintang bujur. Cek lintangnya. Ya, Mister Jajar. Maksud saya pakai jangka smart atau jangka pensil. Ketemu 5 derajat. Ini 5 derajat guys. Ya. 36,9 selatan. 36. 35. 36. 37-nya nggak nyampe. Ya. Di sini. Selatan. Kenapa? Karena angkanya semakin besar ke arah bawah. Kemudian bujurnya mana? Bujurnya kira-kira di mana? Nah, di sini ya. 106 derajat, ini 106 30 menit coy. Yang ini garis ini. Berarti kalau ini 106 31. Karena ini kurang 106 30,9. Nggak nyampe 31. Timur. Berarti posisi kapal pada pukul 09.32 adalah ada di 5 derajat 36,9 selatan, bujurnya di 106 30,9 menit timur. Tetap keluar dari garis haluan yang direncanakan. Ya, ini sekedar contoh saja. Kira-kira seperti itu. Jadi baringan geseran sudah kita diskusikan. Silakan bisa membuat resume bedanya dengan baringan silang pada materi yang pertama. Oke guys, saya rasa cukup. Semoga materi ini bermanfaat. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe-nya, like, share, komen untuk perbaikan video saya selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Akan ketemu kembali dengan materi berikutnya, yaitu baringan silang dan geseran pada pertemuan yang ketiga nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.